STA TV Media Syiar Islam. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM dan juga Radio Al-Kans yang ada di kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di kota Takengon. Pada pagi menjelang siang hari ini kita akan membahas sebuah masalah yang cukup penting, itu masalah i'tikaf, ya. Dan tentunya pembahasan kita ini tidaklah menafikan di sana ada aturan-aturan pemerintah yang tidak mengizinkan mungkin di sebagian daerah atau sebagian tempat untuk beriktikaf dan berkumpul di masjid di tahun ini, yang dikhawatirkan akan semakin deras penyebaran virus corona. Tetapi ada di sana sebagian daerah yang diberikan izin, dan tentunya ada bekal yang harus kita bekali. Ya, walaupun mungkin ada sebagian teman-teman nggak bisa beriktikaf, tapi setidaknya sudah ada bekal ilmu dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mendengar kalimat i'tikaf. Tapi apa sebenarnya i'tikaf tersebut? I'tikaf secara bahasa artinya luzumus syai'. Itu seseorang menetap pada sesuatu. Wahabasun nafs alaih, atau dia memenjarakan dirinya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa dari patung-patung ini yang kalian berdiam diri di tempat tersebut? Ini secara bahasa. Adapun secara definisi syar'i, yang namanya i'tikaf adalah al-muqam fil masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin ta'abbudan lillah. Ya, tinggalnya seseorang di masjid dari orang-orang yang tertentu dengan sifat-sifat yang tertentu, yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tinggal di masjid, ya, tidak keluar dari masjid kecuali dari hajat-hajat yang memang dia harus keluar. Ya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Dan kemudian dia juga melakukan hal-hal yang atau ibadah yang itu dianggap sebagai seseorang yang beriktikaf. Karena ada orang nanti dia pindah tidur dari rumah tidur ke masjid. Ya, kebetulan di masjid banyak teman lagi pada iktikaf, ya sudah, dia lebih nyaman di luar, lebih nyaman di rumah. Alasannya mau kemana? Mau iktikaf di masjid. Ya, siapa yang melarang orang iktikaf di masjid? Ya, tetapi ya apa yang dia buat di rumah itu yang dibuat di masjid. Nggak pernah baca Quran, di masjid juga nggak pernah baca Quran. Ya, nanti ikut madhabnya ruku. Ya, mungkin di masjid-masjid yang ada iktikafnya itu 10 akhir Ramadan kan sholatnya panjang. Mungkin membaca satu juz, lebih dari satu juz. Jadi ikut madhab ruku. Gimana ikut madhab ruku? Jadi ketika imam ruku di rakaat yang kedua, dia ikut ruku. Kan berarti dia ikut satu rakaat bersama imam. Nanti satu-satunya tinggal tambah sendiri. Ya, yang imamnya tadi sholatnya mungkin 2 rakaat bisa setengah jam, bisa 40 menit, dia cukup hanya 5 menit saja. Itu pun sudah lebih. Ya, karena 1 rakaat sudah pancung. 1 rakaat rukunya ikut di rakaat yang kedua, sudah dapat 1 rakaat, tinggal tambah 1 sendiri. Ya, maka kita tidak mengatakan udah iktikaf kamu nggak sah, tetapi kita harus memahami apa tujuan seseorang itu beriktikaf. Tujuan seseorang itu beriktikaf adalah dia menyendirikan hatinya agar bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan iktikaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beriktikaf di masjid yang tempatnya ibaratnya sudah terbatasi dengan masjid, kemudian Rasulullah membuat tenda, ya, yang itu muat untuk beliau sendiri. Tujuannya apa? Untuk
bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya. Ya, atau bisa saja seseorang bersendirian di dalam tendanya, ya, tapi dia bersama HP-nya, nggak bersama Allah. Ya, ini juga mengurangi esensi dari itikaf itu sendiri. Jadi itikaf adalah seseorang yang dia menetap di masjid, ya, dengan sifat-sifat tertentu yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun hukum itikaf itu sendiri adalah sunnah, ya, sesuatu yang disyariatkan sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah dan ijma' para ulama, sehingga tidaklah wajib itikaf tersebut kecuali siapa yang bernazar. Seorang bernazar, ini di akhir 10 Ramadan akhir ini saya akan beritikaf. Dia bernazar beritikaf, maka wajib dia tunaikan. Tapi kalau seandainya hukum asal dari itikaf itu sendiri adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Di antara dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya itikaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan jangan engkau menggauli istri-istrimu dalam keadaan engkau beriktikaf di masjid. Nah, di sini Allah mengkhabarkan tentang disyariatkannya iktikaf. Allah menyebutkan, kamu boleh iktikaf di masjid, tapi kamu tidak boleh menggauli istrimu ketika dalam keadaan engkau beriktikaf. Dan juga datang hadis dari Nabi SAW, dari hadis Aisyah dan juga dari Ibnu Umar dan juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau disebutkan oleh mereka, anan Nabi SAW kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi SAW beliau beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Dan hadis-hadis yang semisalnya sangat banyak sekali yang menunjukkan akan disyariatkannya iktikaf. Adapun ijma' wa qad naqala ghairu wahidin, ya, al-ijma' ala annahu sunnatun wa annahu la yajib ila bin nadhr ka Ibnu Munzir wa Ibnu Qudamah wa Nawawi wa ghairihim. Ya, ulama seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Munzir, seperti al-Imam Ibnu Qudamah, mereka menukilkan ijma', ya, sunnahnya iktikaf, dan itu tidak wajib kecuali siapa yang bernadar. 6. Kemudian di sini disebutkan apakah iktikaf itu itmamul iktikaf idza syuri'a fihi amlal khurud minhu idza sya'a. Jadi kalau seandainya seseorang dia berniat untuk beriktikaf 1 bulan 10 hari penuh, kemudian di tengah perjalanan dia keluar, apakah boleh seseorang membatalkan iktikafnya ataukah tidak boleh? Kalau dalam urusan haji misalnya, seseorang dia sudah berniat untuk haji, ya, dan dia berniat untuk dia sudah ihram, ya, kemudian di tengah perjalanan dia batalkan hajinya, maka ada konsekuensi yang harus dia bayar dari pembatalan haji tersebut. Nah, apakah dalam iktikaf juga hukumnya berlaku sama? Di sini disebutkan dhahaba Syafi'iyyu wa Ahmadu ila anhu la yulzimu walau al-khurud idza sya'a. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah, mereka berpendapat, ya, itu sesuatu yang tidak mesti dan boleh dia keluar kapanpun yang dia inginkan, dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang untuk menyempurnakan iktikafnya. Wa qad fi sahihain, dan juga telah datang hadis dalam kitab sahihain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam arada ya'takifa fi amrin bi khabaihi fadariba fasta'dhanat Aisyah fa'udhina laha fadarabat khaba'aha thumma ista'dhanat Hafsah thumma Zainab radhiyallahu anhunna falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr nadhara fa idzal akhbiyah qala al-biru turidna fa amara bi khaba'i faquwida wa tarkul i'tikaf fi syahr Ramadan hatta i'takafa fil ashr awal min asy-Syawal. Jadi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid dan beliau telah membangun tenda. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriktikaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepada Aisyah, dan Aisyah juga membuat tenda di situ. Kemudian Hafsah, kemudian Zainab, ya, juga
meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibuat tenda di masjid pada waktu itu. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh, beliau melihat tiba-tiba sudah banyak tenda dalam masjid. Kemudian Rasulullah berkata kepada istrinya, Al-biru turidna, apakah kebaikan yang kau inginkan? Ya, dan ini kecemburuan yang terkadang dimiliki oleh seorang wanita dan itu sebagai tabiat. Ya, dan itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam agama. Ya, karena kecemburuan terhadap pasangan ini merupakan bentuk cinta dia kepada pasangannya. Ya, tetapi justru kalau seandainya seseorang tidak punya rasa cemburu sedikit pun kepada pasangannya, berarti rumah tangganya itu sedang bermasalah. Rumah tangganya itu sedang bermasalah. Namun di sini harus difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, cemburu yang dibolehkan, ada cemburu yang tidak dibolehkan. Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah wanita yang sangat pencemburu. Dan saya takut dengan sikap, dengan sifat saya ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala mengadab saya." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat cemburu itu darimu." Nah, para ulama menjelaskan dan menerangkan sifat cemburu yang dimiliki oleh Ummu Salamah adalah sifat cemburu yang itu terlalu berlebihan dan itu sesuatu yang tercela. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar sifat itu hilang darinya. Nah, kalau seandainya itu merupakan sifat terpuji atau cemburu yang dibolehkan, maka Rasulullah tidak akan mendoakan untuk menghilangkan sifat tadi. Makanya dari seorang ulama salaf, ketika dia menikahi anaknya, beliau mengatakan, wa iyyaka anil ghirah fa innahu babut talaq. Ya, hati-hati engkau ketika terlalu memiliki sifat yang cemburu yang berlebihan, terlalu protektif dengan suaminya, karena ini merupakan jalan-jalan perceraian. Ya, jadi terkadang setiap suami atau setiap istri dia ingin memberikan perhatian kepada pasangannya, yang mana perhatian itu sangat berlebihan. Ya, dia pikir itu adalah untuk merekat hubungan rumah tangga. Tapi sebenarnya itu adalah ya jalan dari perceraian itu sendiri. Ya, ada manusia itu kan sifatnya bosan. Di awal pernikahan, ya mungkin semuanya oke. Gak ada masalah, namanya baru pernikahan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masa-masa pernikahan. Tapi ada masa-masa sudah lewati, masa-masa ibaratnya, masa bahasanya kita, bahasa bulan madu, masa manisnya. Ya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disitulah akan mulai ada mulai ada rasa kebosanan. Kebosanan dalam arti kata bukan bosan dalam berumah tangga, dalam arti kata sifat-sifat yang di awal pernikahan itu masih bisa ditolerir, masih bisa dianggap biasa. Tetapi terkadang sifat-sifat itu setelah sekian lama itu akan menjadi memberatkan. Ya, sifat yang terlalu protektif. Maka ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah harus dijauhi. Silakan Anda cemburu kepada pasangan Anda, tetapi jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Anda jangan menjadikan pasangan hidup Anda ya itu ibaratnya seperti anak kecil. Ya, seperti anak kecil. Si suami buat istrinya seperti anak kecil, si istri juga buat anaknya seperti anak kecil. Terlalu mengatur. Mengatur boleh, baik, bagus, saran. Tapi kalau terlalu diatur seperti anak kecil, ini akan membosankan. Dan ini akan menjadi sebab perceraian. Ya, jadi kalau cemburu silakanlah cemburu, tapi cemburu dalam batasan-batasan yang itu mewujudkan rasa cinta dia kepada pasangannya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu hari diberikan makanan, diantarkan makanan oleh istri yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menepis piring yang berisi kue tadi sampai pecah.
Kemudian Nabi SAW memungut kue tadi, dan kemudian beliau berkata, sesungguhnya ibu kalian ya sedang cemburu. Itu kata Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak marah pada waktu itu. Beliau tidak memarahi Aisyah. Ketidakmarahannya Nabi SAW kepada Aisyah itu menunjukkan masih dalam tingkatan normal. Kemudian Nabi SAW membagikan makanan itu kepada sahabat-sahabatnya. Ya mungkin Aisyah nggak mau makan. Ini kue dari istrinya Rasulullah yang lainnya. Ya ini sesuatu yang wajar ya. Kalau itulah sesuatu yang terlarang, Rasulullah akan mengingatkan Aisyah. Tetapi pada waktu itu Nabi SAW mengambil piring di rumah Aisyah untuk mengganti piring yang dipecahkan tadi. Ya, nah ini adalah kehidupan. Ya memang dalam rumah tangga itu harus ada sifat cemburu. Makanya Rasulullah mengatakan ketika istri-istri Nabi pada waktu itu semua sudah membangun tenda, apakah kalian menginginkan kebaikan? Ya, kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membuka tenda-tenda tadi di masjid, dan beliau meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan pada waktu itu. Sampai kemudian beliau beriktikaf di awal bulan Syawal. Nah, kalau seandainya iktikaf yang telah diniatkan oleh seseorang tidak boleh dibatalkan, maka Rasulullah tidak akan membatalkannya. Kalaupun seandainya dibatalkan oleh Nabi, akan ada pengkhabaran kepada kita konsekuensi. Harus membayar kafarah misalnya, kalau di haji harus bayar dam. Dan ini tidak disebutkan. Sehingga apa yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Ahmad, ya seseorang yang sudah berniat untuk beriktikaf 10 hari kemudian dia membatalkan, maka tidak ada masalah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kemudian para hadirin dan hadirat, apakah disyaratkan iktikaf itu di masjid? Ya sekarang mungkin di sebagian daerah pemerintah tidak memberikan izin masyarakat berkumpul-kumpul di masjid. Ya. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu dia boleh ya sholat ya di dia boleh iktikaf di rumahnya ataukah tidak? Kan seperti itu. Nah, kita lihat di sini pembahasannya para ulama. Amma binisbati lirrajul faqad qala Ibnu Qudamah rahimahullah wala yasih al-i'tikaf fi ghairi masjidin idza kana al-mu'takif rajulan. ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا والأصل في ذلك قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Adapun binisbah laki-laki telah disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah la yasih al-i'tikaf. Tidak sah i'tikaf di selain masjid. Idza kana, apabila yang beriktikaf itulah seorang laki-laki. Wala na'lam fi hadza baina ahli ilmi khilafan, dan kami tidak mengetahui ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Dan asal dari permasalahan inilah firman Allah Subhanahu wa taala wala tubashiruhunna, dan jangan kalian mendatangi menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Falau sahal i'tikaf fi ghairiha lam yakhtassu tahrimul mubashara fiha. Nah, kalau seandainya sahnya i'tikaf di selain masjid, maka tidaklah dikhususkan pengharaman menggauli istri di dalamnya. Fa inal mubasyarah muharraman fil i'tikaf mutlaqan. Karena mubasyarah ya menggauli istri itu muharram, ya tidak dibolehkan ketika seseorang itu iktikaf dalam keadaan secara mutlak, apakah di masjid ataukah di tempat yang lainnya. Nah, ketika disebutkan wa antum akifuna fil masajid, menunjukkan bahwasanya syarat iktikaf itu di mana? Di masjid. Taib. Wa qad naqala Ibnu Abdul Bar rahimahullah al-ijma' ala dzalik. Dan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah telah menukilkan ijma' masalah tersebut. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wala yasih al-ijma' faqad wajada khilafan syaddan wala yultafat ilaih kama fil fath qad ikhtalafu fi hadzal masjid. Ya, dan wala yasih ijma', dan tidak sah ijma', telah didapatkan justru perselisihan yang syad la yultafat ilaihi kama fil fath, tetapi tidak dipandang. Ada sebagian mengatakan tidak ada masalah iktikaf di rumah. Maka ini adalah perselisihan yang syadz, yang tidak boleh dijadikan sebagai sandaran.
Karena ayat Al-Quran itu begitu jelas dan ijma' para ulama telah tegak padanya. Sehingga ketika datang seseorang alim yang mereka telah menyelisih ijma', maka itu adalah ucapan yang tidak dijadikan sebagai sandaran sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mereka sedikit berselisih. Apakah i'tikaf di masjid itu hanya khusus pada 3 masjid saja? Rasulullah mengatakan la i'tikafa illa fi thalathatil masajid. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid saja. Itu Masjid Nabawi, Masjid Haram Makki, dan Masjid Baitul Maqdis. Taib. Nah, la i'tikafa ini dipahami oleh para ulama dengan pemahaman yang berbeda-beda. Ada sebagian para ulama mereka mengatakan la i'tikafa, yaitu tidak ada i'tikaf yang sah kecuali di 3 masjid. Jadi mereka berpendapat tidak boleh i'tikaf kecuali hanya di 3 masjid itu saja. Sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan la i'tikafa, tidak ada i'tikaf, ya, maksudnya tidak ada i'tikaf yang lebih afdal, yang lebih mulia, ya, yang dilakukan oleh seseorang lebih dari 3 masjid. Tetapi kalau seandainya dia beriktikaf di masjid selain yang 3 ini, maka itu dibolehkan, tetapi tidak sesempurna dan tidak seafdol iktikaf di 3 masjid ini. Nah, ketika mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, menunjukkan bolehnya seseorang untuk beriktikaf di selain dari masjidnya Rasulullah, selain dari 3 masjid yang kita sebutkan tadi. Dan wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama kita, ya. Dan ini juga disebutkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwasannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la i'tikafa illa fi thalathal masajid itu adalah ala nafi afdhaliyah wal kamal, seperti yang kita sebutkan tadi. Dan juga ada sedikit perselisihan di antara mereka, kalau seandainya masjidnya tidak mesti harus 3 masjid tadi, apakah boleh bagi seseorang untuk beriktikaf di masjid yang tidak ada Jumatnya, atau mungkin bahasa kita di musola, ya, atau mungkin seperti kita di Mahat, kita tidak ada ditegakkan masjid, tidak ditegakkan Jumat di situ. Apakah boleh beriktikaf? Ya, nah kalau secara uruf syar'i, di mana sesuatu itu dijadikan tempat sholat, tempat ruku, tempat sujud, ya, yang memang dijadikan khusus untuk sholat, itu bahasa syar'i tetap namanya masjid. Walaupun dalam bahasa uruf kita masjid ada musola, ada surah. Tapi dalam bahasa syar'i, ya, masjid itu bukan ukurannya sekian dan sekian, dia punya kubah, dia punya mimbar, dia punya tiang-tiang dan seterusnya. Tidak punya menara-menara dan seterusnya, tidak. Jadi selama itu dijadikan sebagai masjid dan diwakafkan memang untuk masjid, untuk orang ruku dan sujud, maka itu tetap disebut sebagai masjid. Ya, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah seseorang untuk beriktikaf di tempat yang tidak ditegakkan Jumat di situ. Maka ketika dikumandangkan azan Jumat atau di hari Jumat, tidak ada masalah untuk dia keluar dari musola tersebut untuk pergi ke masjid yang ditegakkan Jumat. Ya, tetapi dengan syarat jangan itu jadikan alasan akhirnya jadi main-main setelahnya. Ya, dia pergi khusus untuk masjid, selesai dia langsung pulang ya ke tempat iktikafnya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Adapun binisbah perempuan, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Abu Hanifah dan juga Al-Imam Sufyan bin Zaid Ats-Tsauri, beliau mengatakan anna laha ayata takifa fi masjid baitiha. Boleh bagi perempuan untuk beriktikaf di masjid rumahnya. Dan juga ini pendapat Imam Syafi'i yang terdahulu. Tetapi yang sahih wallahu a'lam bishawab di sini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga pendapat yang baru dari Al-Imam Syafi'i. Mereka mengatakan tidak sahnya perempuan kecuali juga beriktikaf di masjid. Karena ayat Al-Qur'an wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di dalam masjid, ya, ini sifat ayatnya dalam mutlak. Tidak disebutkan pengecualian di sini adalah kaum laki-laki ataukah kaum perempuan. Ya, tetapi di sini sifatnya mutlak, berlaku bagi laki-laki dan berlaku bagi perempuan.
Dan juga Nabi SAW ketika itu beliau diminta izin oleh istri-istrinya untuk beriktikaf di masjid, beliau memberikan izin dan kemudian beliau melarang. Nah, kalau seandainya beriktikaf di masjid di rumah itu dibolehkan, Nabi SAW udah kalian iktikaf saja di rumah kalian masing-masing, ngapain juga bangun tenda di masjid juga terlalu desak-desakan dan yang semisalnya. Ya, tapi justru ketika Rasulullah sudah melihat istrinya sudah mulai iktikaf semuanya, akhirnya beliau batalkan. Ya, beliau tidak mengisyaratkan, udah kalian iktikaf saja di rumah kalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya iktikaf itu adalah di masjid. Berlaku bagi kaum laki-laki dan berlaku bagi perempuan. Namun, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dengan kondisi yang seperti ini, di masa pandemi, ya mungkin di sebagian daerah mereka tidak diberikan izin untuk beriktikaf. Ya, harus difahami ya, tidak boleh tidak diizinkan untuk beriktikaf. Ini kan bahasanya terlalu terlalu bercabang. Maksudnya pemerintah bukan melarang untuk kita beriktikaf, tapi dengan kondisi pandemi seperti ini untuk tidak berkumpul-kumpul, misalnya di sebagian daerah dan sebagian tempat, ya. Nah, apakah ketika dalam kondisi seperti ini laki-laki boleh beriktikaf di rumahnya ataukah tidak? Nah, ini kita harus memahami, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada ibadah itu yang sifatnya kalau seandainya kita tidak bisa melakukan sebagian besarnya, maka kita tidak bisa melakukan seluruhnya, maka kita tidak meninggalkan sebagian besarnya. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya kalau memang seandainya sebagiannya tidak bisa kita lakukan, maka gugur seluruhnya. Gugur seluruhnya. Saya contohkan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Dan di antara perintah Allah kepada kita untuk sholat itu dalam keadaan berdiri. Kemudian ketika seseorang tidak mampu berdiri, yang berdiri merupakan rukun dalam sholat, dia tidak mampu untuk melakukannya. Maka dalam kondisi seperti ini, dia jangan meninggalkan sholat secara keseluruhan. Akan tetapi dia sholat sebagaimana mampu dia sholat. Karena dalam bahasa usulnya, ibadah sholat salah satu dari ibadah yuqbal taba'ud. Dia menerima sebagian, dalam arti kata ketika sebagian yang nggak bisa dilakukan, maka dilakukan sebagian yang lainnya yang mampu dia lakukan. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya lam yataba'ud. Dia tidak menerima bagian. Ketika satu bagiannya rusak, maka rusak seluruhnya. Ketika satu bagian tidak mampu dia melakukannya, maka hilang semua kewajiban untuknya. Orang yang sakitnya lumayan parah. Kalau dia makan sahur jam 5 sore, jam 5 subuh misalnya, dia akan mampu untuk menahan makan dan minum untuk berpuasa sampai jam 10 pagi. Mampu dia. Nah, apakah kita meminta kepada dia untuk melakukan puasa sampai 10 pagi? Kalau dia tidak bisa melakukan keseluruhannya, ya tidak. Setidaknya dia tidak meninggalkan sebagian besarnya. Tidak perlu. Ya, karena puasa itu sifatnya adalah ibadah la yuqbal taba'ud. Dia tidak menerima untuk sebagiannya. Ketika sebagiannya tidak bisa dilakukan, maka batal semuanya. Allah telah menyebutkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra." Pada siapa yang seseorang itu sakit atau dalam keadaan safar, maka dia boleh dia berbuka puasa digantikan di hari yang lainnya. Diganti di hari yang lainnya. Jelas di sini? Baik. Nah, iktikaf jelas syaratnya itu di masjid. Ketika dia tidak memenuhi syarat untuk beriktikaf, ya sudah, dia tidak melakukan iktikaf. Maksudnya dia tidak sah melakukan iktikaf di rumah dalam kondisi seperti ini. Tetapi pahala iktikafnya insya Allah tetap akan dia dapatkan. Dia tetap maksimalkan dirinya untuk beribadah di rumahnya, berdoa, baca Quran, salat dan seterusnya. Ya, dihidupkan malamnya. Akan tetapi apakah itu dikatakan iktikaf? Itu tidak dikatakan iktikaf. Karena iktikaf syaratnya di masjid. Tapi itu dilakukan ibadah? Iya, itu ibadah. Apakah itu juga memudahkan dia untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya, insya Allah kalau dia semangat serius untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Bisa difahami? Adapun pahala iktikafnya insya Allah mudah-mudahan dia mendapatkannya karena menghalangi dia untuk beriktikaf sesuatu uzur dari uzur syar'i. Ya, sebagaimana orang yang dia melakukan perjalanan safar, yang mana banyak amalan-amalan dalam keadaan mukim dia tidak bisa lakukan dalam keadaan safar. Maka pahala yang dia lakukan di masa mukimnya itu diberikan oleh Allah kepadanya walaupun dia tidak melakukan dalam keadaan safar karena ada penghalang-penghalang yang lain.
Dan ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian para hadirin dan hadirat, kita tadi menyebutkan bahwasannya i'tikaf adalah sesuatu yang sifatnya melazimkan sesuatu. Melazimkan dia menetap pada sesuatu, dan hal yang dia tetap menetap di situ, i'tikaf adalah masjid namanya. Maka dia tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada uzur syar'i yang dia tidak boleh tidak keluar. Ya kencing, dia mau beol, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Disebutkan di sini ajma ahlul ilmi ala anna lil mu'takif al-khurj li ghaid wal bul. Sepakat seluruh para ulama bahwasanya orang yang beriktikaf boleh dia keluar untuk kencing atau buang air besar. Dinukilkan ijma yang lebih dari seorang alim dari ulama. Ya, di antaranya Ibnu Munzir dan juga Ibnu Qudamah rahimahullah, dan selain dari keduanya. Baik. Dan kemudian di sini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kalau dia keluar bukan untuk buang air besar dan bukan buang air kecil? Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa fi ma'nahu al-haja ila al-ma'kul al-mashrub idza lam yakun lahu mimman ya'tihi bihi. Jadi hajat yang bukan hanya sifat buang air besar atau buang air kecil, begitu juga hajat kepada makan dan minum. Ketika tidak ada orang yang mengantarkan makanan ke tempatnya, atau di tempat dia iktikaf itu tidak disediakan makan dan minum, maka dalam kondisi seperti ini boleh untuk dia keluar untuk mencari makanan. Tapi kalau seandainya sudah ada orang yang mengantarkan dan juga di masjid sudah disediakan makanan, maka tidak ada alasan bagi dia untuk keluar dari masjid. Jelas ya? Falau khuruj ilaihi idza ihtaja ilaih. Kata Ibnu Qudamah, boleh dia keluar kalau memang dia membutuhkan. Wa in baghatul qai falahu ay yakhruj li yataqa kharijul masjid. Begitu juga kalau seandainya dia ingin buang dahak, dia buang liur, maka tidak ada masalah untuk dia keluar dari masjid. Ini sebagaimana sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid. Ya, itu harus dilakukan di luar masjid, maka dia lakukan. Itu tidak bisa, dan itu tidak membatalkan iktikafnya. Tapi kalau dia mau jalan-jalan, mau jogging, ini kebiasaan saya kalau pagi itu jogging. Jadi kalau nggak jogging badan saya nggak enak. Ya, jadi sudah rutinitas saya. Ya sudah, saya setiap pagi jogging ke Belang Padang misalnya. Itu tidak bisa, karena itu bukan hajat yang harus. Kalau Anda memang harus gerak badannya, udah keliling masjid sambil baca Quran berapa puluh kali atau naik turun tangga, kan ada solusinya. Jadi ini sesuatu yang sifatnya bukan keharusan. Ketika sifatnya itu bukan keharusan, maka tidak boleh seseorang itu keluar dari masjid. Nah, yang terakhir para hadirin dan hadirat, mungkin sebagian teman-teman yang ingin beriktikaf, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, lebih khusyuk beribadah di masjid dan yang semisalnya, ya, tetapi mereka bekerja, punya aktivitas bekerja. Kalau dia mau iktikaf 10 hari full seperti iktikafnya Nabi Muhammad SAW, mungkin dia akan melalaikan kewajibannya. Ya, dan tentunya kewajiban lebih dikedepankan dari perkara-perkara yang sunnah. Tapi dia bisa memanage dan mengatur waktunya. Ya, sebelum menjelang maghrib, dia siapkan makanan, dia pergi ke masjid, dia berbuka puasa di masjid, dia niat iktikaf, ya kemudian selesai sholat subuh dia pulang. Ya, tidak ada masalah dia lakukan demikian. Kalau memang juga misalnya dia punya banyak kerjaan, ya sudah dicari malam ganjilnya. Ya, kalau memang dia nggak bisa setiap malam di 10 akhir dia beriktikaf di masjid, dia mencari malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, 25, 27, 29, dia usahakan itu untuk beriktikaf. Karena ini amalan-amalannya Nabi kita Muhammad SAW, ya di 10 akhir bulan Ramadan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga nasihat yang telah Ustaz sampaikan tadi bisa menjadi semangat kita semua dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Sahabat pendengar Radio Syartid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun
antum berada. Masih dalam program acara kajian interaktif spesial bulan Ramadan, dan seperti janji kita tadi, kita juga sudah membuka sesi kedua, yaitu tanya jawab, dan kita tunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami di line SMS dan juga WhatsApp di nomor 0852 1414 2314, dan boleh silakan isi komentar di YouTube channel kami maupun di Instagram. Kita bacakan dulu yang sudah masuk dari WhatsApp. Dari Imam Rabbani di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seorang wanita minum obat penahan haid agar tidak haid selama 1 bulan Ramadan? Jazakallahu khair. Kepada saudara saya yang bertanya, masalah ini sudah pernah kita kupas di kajian kita. Namun tidak ada masalah untuk diulang-ulang, karena memang ilmu itu harus diulang-ulang. Yang sering diulang-ulang saja lupa, paling tidak pernah diulang-ulang. Baik. Jadi permasalahan ini ya ada persilangan pendapat di kalangan para ulama Islam, dan kesimpulannya kalau seandainya memang dengan dia meminum pil tadi tidak memberikan mudarat kepada si perempuan, ya, dan tentunya dengan ahli yang berbicara di sini para dokter, ya ini kalau mengkonsumsi obat ini aman. Ya, jangan sampai ketika dia mengkonsumsi obat tersebut justru haidnya itu udah nggak haid lagi, atau mungkin bisa menjadi sebab kanker atau yang semisalnya. Maka kalau seandainya pihak medis dan dokter mengatakan aman, maka tidak ada masalah untuk dia minum obat pil untuk menghentikan haid agar dia mungkin lebih bisa fokus beribadah 10 akhir bulan Ramadan atau di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, Allahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk di 0852 kita bacakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah ada amalan khusus saat i'tikaf? Karena saya pernah dengar di daerah saya bahwa saat i'tikaf ada bacaan zikir 1000 kali bahkan lebih. Apakah ada amalan sunnahnya dalam i'tikaf? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dari sunnah yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di malam 10 akhir bulan Ramadan atau ketika beliau beriktikaf, beliau salat malam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan salat malamnya itu sampai menjelang salat subuh. Ya, ini di antara sunnah dari sunnah Nabi, dan juga seseorang untuk memperbanyak berdoa. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang diajarkan dan dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau itu Maha Pengampun. Nah, tuhibbul afwa fa'fu anni, dan Engkau mencintai untuk memberikan ampunan, maka ampunilah aku. Subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau jauh dari dosa, yang jauh dari maksiat, keseharian beliau adalah ketaatan kepada Allah. Tetapi doa yang beliau panjatkan di 10 akhir bulan Ramadan adalah apa yang saya sebutkan tadi. Seseorang dia sholat malam, dia baca Quran, dia berzikir kepada Allah, ya dia berdoa, dan seterusnya dari amalan-amalan sunnah, ya, dan di antaranya adalah apa yang saya sebutkan tadi, yaitu bertahajud. Rasulullah beliau banyak sholat malam, panjang sholat malamnya. Nah. Kita bacakan komentar yang masuk di YouTube dari Dara Amalia. Afwan Ustadz, bagaimana bila wanita sholat di rumah dan i'tikaf di rumah? Apakah sama pahala seperti di masjid? Apakah orang yang mendapat Lailatul Qadar hanya bagi orang-orang yang i'tikaf di masjid saja? Kita sudah menyebutkan bahwasanya i'tikaf itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan, disyaratkan adalah di rumah Allah, itu di masjid, sebagaimana yang disebutkan dari Imam Ahmad dan juga dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dan bagi perempuan, kalau memang seandainya dia bisa beriktikaf di masjid, aman untuk dirinya dan aman untuk orang lain, maka tidak ada masalah untuk dia beriktikaf di masjid kalau memang di sana diberikan izin. Ya, sebagaimana istri-istri Nabi pada waktu itu mereka beriktikaf di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun kalau seandainya tidak ada kemungkinan untuk dia beriktikaf di masjid, kalau menghidupkan malamnya, dia menghidupkan malamnya di 10 akhir bulan Ramadan di rumahnya.
Ya, nah kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu hanya didapat di masjid saja, ya, tidak didapatkan di rumah, maka pasti Rasulullah tidak akan melarang istri-istrinya untuk beriktikaf di masjid pada waktu itu karena sudah keramaian. Jadi larang ini menunjukkan bahwa ibadah kaum wanita di rumah, ya, dengan ibadah-ibadah yang disunahkan di malam 10 akhir Ramadan, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk di WhatsApp di 08152 1414 2314. Assalamualaikum Ustaz, Ana Rahmat di Melabuh. Ana ingin bertanya, apakah boleh iktikaf dalam satu masjid antar laki-laki dan perempuan, dan saat istirahat mereka saling melihat? Karena Ana pernah lihat salah satu masjid di daerah Ana seperti itu. saling melihat. Mungkin terlihat pada saat istirahatnya Ustaz. Ya, jadi kalau seandainya perempuan itu harus beriktikaf di masjid, maka DKM masjid ya membuat tempat yang memang aman untuk perempuan dari sisi toiletnya, dari sisi lalu lalangnya, sehingga jangan sampai mengganggu dari kekhusyuan iktikaf itu sendiri. Ya, pertama ini adalah ibadah yang sangat mulia, yang kedua itu di masjid, yang ketiga itu merupakan di malam-malam yang luar biasa. Sehingga jangan sampai justru seseorang dia ingin beriktikaf, malah dia terjerumus kepada jalan-jalan kesesat, jalan-jalan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang perempuan itu mereka beriktikaf di masjid, maka carilah tempat yang memang aman untuk mereka dan juga aman untuk laki-laki. Ya, semaksimal mungkin dia harus berusaha. Tapi kalau seandainya dengan dia berkumpul-kumpul atau semisalnya yang akan memberikan fitnah, maka kita khawatirkan akan mengurangi esensi dari iktikaf itu sendiri. Karena iktikaf adalah bersendirinya hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya misalnya tempatnya sudah ditutup, kemudian terlihat sekilas kayak gitu, ya ini bukan sesuatu yang nggak bisa dikatakan ini membatalkan iktikafnya ataukah yang semisalnya. Wallahu a'lam. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir yang kita bacakan dari 0852 1414 2314. Afwan, Ustadz, Ana Sinta dari Subang, Jawa Barat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum wanita yang beribadah iktikaf di rumah? Dan apakah wanita yang sedang haid boleh ikut iktikaf juga Ustadz? Jazakallah khair Ustadz. Taib, Masya Allah, ini soalnya dari jauh-jauh semua ya. Ini warga Banda Aceh nih pada tidur atau pendengar setia ya, pendengar pasif. Tapi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kepada saudari yang bertanya, kita sudah menyebutkan tadi iktikaf itu berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan di masjid syaratnya. Ya, di masjid. Kalau seandainya dia bisa di masjid, maka dilakukan di masjid. Tapi kalau seandainya dia tidak melakukan di masjid, maka dia hidupkan amalan-amalan masjid di rumahnya. Ya, begitu juga wanita haid tidak menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, dia cuma tidak bisa sholat saja. Adapun amalan-amalan yang lainnya, dia berdoa kepada Allah, dia berzikir, dia membaca Al-Quran tanpa memegang mushaf. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, maka kalau kondisinya dia menghidupkan ibadah-ibadah di rumahnya, di kamarnya, seperti ibadah-ibadah yang dilakukan oleh keumuman orang di masjid, maka insya Allah kalau malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah dia juga akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di situ. Nah, Allah.